Saudaraku, berikut hasil pertandingan Liga 2 2023-2024 antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh babak kedua. Pertandingan antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh di Liga 2 2023-2024 adalah pertandingan putaran kedua yang berlangsung pada Senin 13 November 2023. Laga antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh berlangsung di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Kick-off laga Liga 2 2023 antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada babak pertama, duel antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh menghasilkan keseimbangan antara kedua tim. Sriwijaya FC harus mengakui keseimbangan Persiraja Banda Aceh di babak pertama pada putaran kedua Liga 2 2023-2024. Skor yang dihasilkan oleh kedua tim tersebut adalah 0-0. Duel antara tim di grup A ini menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola di tanah air, khususnya bagi para penggemar Sriwijaya FC maupun Persiraja Banda Aceh. Duel pertandingan antara Sriwijaya FC versus Persiraja Banda Aceh pada babak pertama berjalan sangat ketat dan alot sehingga menghasilkan nihil poin. Pasalnya pada babak awal laga pertama terlihat kedua tim masih sama-sama melihat situasi pertandingan yang dimainkan oleh lawan. Pantauan tribungaya.com pada menit-menit awal pertandingan babak kedua, Persiraja Banda Aceh langsung menyerang hingga ke lini pertahanan Sriwijaya FC. Tak mau kalah, Sriwijaya FC langsung membalas ke lini pertahanan Persiraja Banda Aceh. Pada menit selanjutnya, salah satu pemain Persiraja Banda Aceh, Muammar Qaddafi, terjatuh di tengah lapangan. Cedera yang dialami oleh Muammar Qaddafi tidak terlalu signifikan, sehingga pertandingan pun bisa dilanjutkan. Peluang emas didapatkan oleh pemain Persiraja Banda Aceh pada menit ke-54. Peluang tersebut dieksekusi oleh Ferdinand Sinaga yang merupakan pemain pinjaman asal Persebaya Surabaya. Namun sayang, peluang tersebut masih belum mampu menerobos pertahanan dari tim Sriwijaya FC. Sejauh ini kedua tim masih nihil mencetak poin dengan skor 0-0. Diketahui, Persiraja Banda Aceh selama putaran pertama dan kedua Liga 2 2023-2024 belum pernah sekalipun menelan kekalahan. Pada menit ke-60, Persiraja Banda Aceh melakukan sejumlah pergantian pemain terhadap skuadnya. Di antaranya adalah Adam Maulana dan Muammar Qaddafi, pemain Persiraja Banda Aceh. Umpan-umpan crossing yang dilakukan oleh para pemain Persiraja Banda Aceh masih belum efektif untuk membobol gawang Sriwijaya FC. Begitupun dengan tim Sriwijaya FC juga melakukan penekanan di lini pertahanan Persiraja Banda Aceh. Namun, tim Lantak Laju mampu menahan serangan-serangan yang dihempaskan oleh tim Laskar Wongkito. Killer pass yang dilakukan pemain Persiraja Banda Aceh, Chencho Getshen, masih juga belum mampu membobol kiper Sriwijaya FC. Lagi-lagi, Habibie Yusuf, pemain Persiraja Banda Aceh, mencoba menyerang hingga ke kiper Sriwijaya FC. Namun, bola masih bisa digunakan oleh kiper Laskar Wongkito. Pada menit ke-66, terjadi sebuah pelanggaran antara pemain kedua tim, tepat di depan gawang Persiraja Banda Aceh. Pelanggaran tersebut pun menghasilkan free kick atau tendangan bebas untuk Sriwijaya FC. Beruntung, free kick tersebut masih bisa dibaca oleh kiper andalan tim Lantak Laju atau tim Persiraja Banda Aceh. Hingga menit ke-70, babak kedua pertandingan tersebut skor masih tertahan imbang 0-0. Tim Persiraja Banda Aceh masih berusaha menorehkan poin ke gawang Sriwijaya FC. Hal ini pun menjadikan tim Sriwijaya FC mendapatkan peluang emas, namun sayangnya peluang emas tersebut masih bisa dibaca oleh pemain Persiraja Banda Aceh. Hingga menit ke-80, sempat terjadi ketegangan antara kedua tim. Wasit pun langsung bergerak cepat melerai ketegangan tersebut. Pertandingan pun segera dilanjutkan. 10 menit waktu normal berakhirnya pada babak kedua ini, kedua tim masih juga nihil dalam mencetak gol. Free kick lagi-lagi dilakukan oleh tim Sriwijaya FC yang mengarah ke gawang Persiraja Banda Aceh. Dengan mudah, skuad Lantak Laju dapat menggagalkannya. Persiraja Banda Aceh melakukan pergantian pemain pada menit ke-82, yaitu antara Irwanto Baju digantikan Mero Kimura. Pada menit ke-84, Muhammad Mane Toure mendapatkan sebuah kartu kuning oleh wasit akibat sebuah pelanggaran yang dilakukannya. Hingga menit-menit akhir pertandingan babak kedua ini, kedua tim masih nihil mencetak gol. Peluit akhir pertandingan babak kedua berbunyi, skor akhir pertandingan kedua tim adalah 0-0 dan ditahan imbang.